Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan hasil pengolahan data pada eksperimen 3 yang berjudul Cepat Rambat Gelombang Cahaya di Udara. Di sini, saya Anissa Zahra Nurjaman 1807322 bersama rekan saya Cynthia Indriani Melis 1801157. Adapun agenda yang akan kita bahas yang pertama, tujuan, lalu dasar teori, alat dan bahan, prosedur percobaan, pengolahan data, analisis data, dan kesimpulan. Tujuan dari eksperimen ini adalah menentukan kecepatan cahaya di udara. Tapi sebelumnya, rekan saya Cynthia Indriani Melis akan menjelaskan tentang dasar teori pada eksperimen ini. Bagian dasar teori. Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750 nanometer. Karena berupa gelombang elektromagnetik, cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat atau dapat melintasi ruang hampa. Selain itu, cahaya juga memiliki rupa sebagai kelompok partikel yang dinamakan foton. Oleh karena itu, cahaya memiliki sifat dualisme gelombang partikel. Sebagai gelombang dan juga sekaligus partikel, cahaya memiliki beberapa sifat. Di antaranya, mampu menembus benda bening, dapat dipantulkan, merambat lurus, dan dapat dibiaskan maupun diuraikan, dan sifat-sifat lainnya. Nah, karena berupa gelombang elektromagnetik, cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya antara bumi dan matahari. Di sana terdapat ruang hampa. Tidak terdapat media atau medium apapun yang dapat digunakan oleh gelombang cahaya sebagai medium perambatan. Nah, itu buktinya bahwa gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium untuk merambat. Nah, dengan kemampuan itu, maka cahaya memiliki kecepatan. Nah, kecepatan cahaya telah diukur oleh beberapa ahli fisika. Dan pengukuran awal yang paling baik itu dilakukan oleh Olaus Raymer, seorang ahli fisika Denmark, pada tahun 1676. Ia menciptakan kaidah pengukuran kecepatan cahaya. Ia memperoleh dan telah mencatatkan pergerakan planet Saturnus dan satu dari bulannya dengan menggunakan teleskop. Romer mendapati bahwa bulan tersebut mengorbit Saturnus sekali setiap 42 sampai setengah jam. Namun, apabila bumi dan Saturnus berjauhan, putaran orbit bulan tersebut kelihatan bertambah. Ini menunjukkan cahaya memerlukan waktu lebih lama untuk sampai ke bumi. Dengan kecepatan cahaya dapat diperhitungkan dengan menganalisa jarak antara planet dan masa-masa tertentu. Romer mendapatkan angka kecepatan cahaya sebesar 227.000 km per detik. Nah, kemudian pada tahun 2008, Michael Giovanni Tupan memperbaiki hasil kerja Romer. Ia menggunakan cermin berputar untuk mengukur waktu yang diambil cahaya untuk bolak-balik dari Gunung Wilson ke Gunung San Antonio di California. Dari percobaan tersebut menghasilkanlah kecepatan sebesar 299.796 km per detik. Dalam penggunaan sehari-hari, jumlah ini dibulatkan menjadi 300.000 km per detik. Nah, setelah dilakukan pengukuran kecepatan cahaya ini oleh beberapa ahli, kemudian ada penggantian simbol juga dari V ke C, kemudian dihasilkanlah bahwa metode pengukuran laju cahaya yang sudah dibahas pada dasarnya terdapat kesamaan nilai yang didapat. Saat ini kecepatan cahaya didefinisikan secara tepat, yakni C sama dengan 299.792.457 meter per detik dan standar panjang. Meter didefinisikan sehubungan dengan nilai laju cahaya selama 1 per C detik. Nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik bagi laju cahaya cukup akurat untuk hampir semua perhitungan. Laju gelombang-gelombang radio dan semua gelombang-gelombang elektromagnetik lainnya dalam ruang hampa sama dengan laju cahaya. Selanjutnya, kecepatan cahaya bergantung pada mediumnya. Kecepatan cahaya konstan pada medium yang sama, sehingga berlaku persamaan kecepatan pada gerak lurus beraturan. Nah, kita telah mengetahui bahwa gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan.
Nah, kita juga telah mengetahui bahwa gelombang cahaya secara natural atau alamiah memiliki sifat, yakni memiliki arah rambatan yang lurus. Ia juga memiliki kecepatan konstan pada medium yang sama, sehingga berlaku persamaan kecepatan pada GLBB, yakni X sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh. Nah, C juga kecepatan cahaya juga sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh. Nah, berikut merupakan sketsa percobaan menentukan kecepatan cahaya di udara. Di sini terdapat osiloskop, emitter, cermin pantul, dan receiver. Dengan mengetahui jarak lintasan sinar laser dan waktu tempuhnya, maka akan dapat ditentukan kecepatan sinar laser tersebut. Jadi di sini emitter memancarkan sinar laser yang kemudian dipantulkan ke cermin pantul, dan dari cermin pantul dipantulkan ke receiver. Nah, di sini cermin pantul itu dilapisi oleh pemantul di depannya, sehingga tidak ada efek optik yang dapat memperlambat gerakan cahaya tersebut. Nah, di sini lintasannya itu lintasan 1 atau dilambangkan dengan L1 itu lintasan sinar laser dari emitter ke cermin pemantul, dan L2 itu dari cermin pemantul ke receiver. Nah, kemudian sinyal-sinyal dari emitter dan receiver ini ditangkap oleh osiloskop dan dihasilkanlah gelombang-gelombang seperti berikut. Nah, di sini ada set alat sungguhannya, osiloskop, transmitter, receiver, dan cermin pemantul yang ada di belakang. Nah, ini gelombang yang dihasilkan oleh transmitter dan receiver pada layar osiloskop. Di sini terdapat beda fase yang dirumuskan sebagai berikut. T per T2, waktu per periode 2, dikurangi waktu per periode yang ke-1. Nah, pada praktikum ini, karena menggunakan laser, dan salah satu sifat laser adalah monokromatis, maka laser yang keluar dari emitter dan laser yang diterima oleh receiver itu sama, dalam arti memiliki panjang gelombang yang sama, sehingga periodenya pun sama. T2 sama dengan T1 sama dengan T, sehingga diperolehlah bahwa beda fase sama dengan 1 per T dikali perbedaan waktu. Nah, di sini kita dapat menghitung perbedaan waktu. Berdasarkan perumusan di atas, maka kecepatan cahaya di udara adalah sebagai berikut. C sama dengan L per delta T, di mana L merupakan L1 ditambah L2, L1 merupakan jarak dari emitter ke cermin pemantul, dan L2 jarak dari cermin pemantul ke receiver. Nah, di sini delta T dapat ditentukan langsung pada osiloskop atau dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta T sama dengan beda fase dikali periode. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan. Yang pertama, ada transmitter, lalu ada osiloskop, lalu ada receiver, ada power supply, ada cermin pemantul, mistar atau penggaris, dan yang terakhir adalah kabel penghubung. Selanjutnya ada prosedur percobaan yang dilakukan untuk menentukan kecepatan cahaya di udara. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, merangkai alat percobaan sesuai dengan sketsa berikut. Ini seperti ini. Yang ketiga, menghubungkan transmitter dan receiver pada osiloskop. Yang keempat, menghubungkan channel 1 osiloskop dengan terminal keluaran pada transmitter dan channel 2 osiloskop dengan terminal keluaran pada receiver, sehingga nanti sinyal-sinyal pada transmitter dan receiver dapat ditangkap oleh osiloskop. Yang kelima, meng-on-kan transmitter, receiver, dan osiloskop. Yang keenam, mengatur arah laser pada cermin pemantul. Hal ini bertujuan agar cahaya yang dipantulkan dari cermin pemantul itu fokus ditangkap oleh receiver, sehingga nanti gelombang yang dihasilkan pada layar osiloskop menjadi jelas atau tidak kabur.
Yang ketujuh, mengukur panjang lintasan yang ditempuh sinar laser menggunakan penggaris atau mistar. Nah, tadi mengukur lintasan dari emitter ke cermin pemantul dan dari cermin pemantul ke transmitter. Yang kedelapan, mengatur posisi gelombang 1 dengan gelombang 2 yang terbaca oleh osiloskop. Yang kesembilan, mencatat data waktu tempuh sinar laser yang didapatkan dari osiloskop. Yang kesepuluh, mengulangi percobaan dengan mengubah-ubah panjang lintasan cahaya laser atau memvariasikan panjang lintasan cahaya laser dengan cara mengubah posisi cermin pemantul. Yang ke-11, mencatat data yang diperoleh dari setiap percobaan pada tabel pengamatan. Dan yang terakhir, merapikan alat dan bahan yang telah digunakan. Berikut adalah hasil pengolahan data pada eksperimen ini. Pengolahan data dilakukan menggunakan dua metode. Yang pertama, metode statistika, dan yang kedua, metode grafik. Untuk metode statistika, kami menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk mengolah datanya. Berikut adalah data eksperimen yang kami dapatkan. Ada L1, di mana L1 merupakan panjang lintasan sinar laser dari transmitter ke cermin pemantul, dan L2 merupakan panjang lintasan sinar laser dari cermin pemantul ke receiver. Lalu ada delta T, atau waktu tempuh sinar laser. Persamaan yang digunakan dalam pengolahan data menggunakan metode statistik adalah V sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh, sama dengan L1 plus L2 per delta T. Berikut tabel hasil pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Dapat dilihat nilai rata-rata dari cepat rambat cahaya di udara adalah 2,98 kali 10 pangkat 8. Dari pengolahan tersebut didapatkan nilai ketidakpastian sebesar 0,035 kali 10 pangkat 8, sehingga dengan menggunakan metode statistik didapatkan hasil nilai cepat rambat cahaya di udara sebesar 2,98 plus minus 0,035 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Didapatkan persentase kesalahan presisi sebesar 1,174% dan presentasi kesalahan akurasi sebesar 0,67%. Nah, yang kedua, dengan menggunakan metode grafik berbantuan software Origin. Nah, dari tabel pengamatan, di sini terdapat data lintasan dan perubahan waktu, kemudian diplot dalam bentuk grafik, X terhadap T, dan dianalyze dengan linear fit, sehingga diperoleh data sebagai berikut. Ada parameter, value, error, R, standard deviasi, N, dan P. Dengan linear regression, Y sama dengan A ditambah BX. Nah, berdasarkan pengolahan data menggunakan metode grafik, dengan bantuan software Origin ini diperoleh persamaan garisnya Y sama dengan 3,0242 plus minus 0,039 kali 10 pangkat 8X ditambah negatif 0,02722 plus minus 0,02581. Nah, kecepatan cahaya ini merupakan kemiringan garis dari persamaan garis linier pada grafik di atas, yakni 3,0242 kali 10 pangkat 8 meter per second dengan ketidakpastian pengukuran delta C sama dengan 0,039 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sehingga diperoleh kecepatan cahaya di udara sebesar 3,0242 plus minus 0,039 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dengan persentase kesalahan presisi sebesar 1,28% dan persentase kesalahan akurasi 0,8%.
Adapun analisis data yang kami lakukan. Variabel dalam percobaan ini adalah variabel bebas panjang lintasan yang ditempuh sinar laser. Variabel terikat adalah waktu tempuh sinar laser. Variabel kontrol adalah sumber cahaya sinar laser. Adapun hasil pengolahan data menggunakan dua metode, maka didapatkan nilai cepat rambat cahaya sebagai berikut. Untuk metode statistik, nilai cepat rambat cahaya adalah 2,98 plus minus 0,035 kali 10 pangkat 8 dengan presentase kesalahan presisi sebesar 1,174% dan presentase kesalahan akurasi sebesar 0,67%. Sedangkan menggunakan metode grafik didapatkan nilai cepat rambat cahaya yaitu 3,0242 plus minus 0,039 kali 10 pangkat 8 dengan presentase kesalahan presisi 1,28% dan presentase kesalahan akurasi sebesar 0,8%. Di sini kami menggunakan nilai cepat rambat cahaya dari literatur sebesar 3 kali 10 pangkat 8%, sehingga dapat dilihat bahwa nilai cepat rambat cahaya yang kami dapatkan hampir mendekati nilai cepat rambat cahaya pada literatur. Adapun hal-hal yang menjadi faktor mengapa nilai yang didapatkan tidak sama persis dengan nilai yang terdapat pada literatur. Faktor pertama yaitu medium yang digunakan berbeda dengan percobaan yang dilakukan di literatur. Seperti yang kita tahu, pada literatur, nilai cepat rambat yang terdapat adalah hasil percobaan pada ruang hampa. Sedangkan pada percobaan ini, kami melakukan percobaan pada medium udara, sehingga nilai yang dihasilkannya pun akan berbeda. Lalu, cahaya yang datang menuju receiver sulit untuk difokuskan, sehingga gelombang yang terbaca oleh osiloskop tidak akurat. Kesulitan dalam menentukan jarak pergeseran fase pada osiloskop saat grafiknya kabur. Dan yang terakhir, pengukuran panjang lintasan dari transmitter ke cermin pemantul dan dari cermin pemantul ke receiver tidak pada acuan yang selalu sama. Solusi yang dapat dilakukan agar ke depannya percobaan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan nilai yang lebih akurat adalah memastikan alat yang digunakan berfungsi dengan baik. Memastikan berkas cahaya yang diterima oleh receiver masuk dan terfokus, sehingga grafik pada osiloskop lebih akurat. Melakukan kalibrasi pada osiloskop sebelum digunakan. Dan teliti dalam menentukan titik acuan maupun jarak lintasan dari transmitter ke cermin pemantul, dan dari cermin pemantul ke receiver. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan dua metode, yakni metode statistik dan metode grafik, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai cepat rambat gelombang cahaya di udara adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan metode statistik diperoleh cepat rambat gelombang cahaya di udara sebesar 2,98 dengan ketidakpastian pengukuran 0,035 kali 10 pangkat 8 meter per second dengan persentase kesalahan presisi 1,174% dan persentase kesalahan akurasi 0,67%. Sedangkan berdasarkan metode grafik diperoleh cepat rambat gelombang cahaya di udara sebesar 3,0242 kali 10 pangkat 8 dengan ketidakpastian pengukuran 0,039 kali 10 pangkat 8 meter per second. Persentase kesalahan presisi sebesar 1,28% dan persentase kesalahan akurasi 0,8%. Di sini diketahui bahwa cepat rambat gelombang cahaya di udara pada ruang vakum berdasarkan literatur yakni 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sehingga nilai cepat rambat gelombang cahaya di udara yang didapat dari hasil eksperimen berdasarkan dua metode tadi mendekati nilai cepat rambat gelombang cahaya di udara berdasarkan sumber literatur yang ada. Dibuktikan dengan kesalahan akurasi yang cukup kecil yakni 0,67% dan 0,8%. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh.